Teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai basic widget. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa widget-widget dasar yang biasa digunakan pada Flutter. Yang pertama, kita langsung saja untuk membuat dari projectnya. Kalian tekan Ctrl Shift P, lalu tekan New Project, pilih Application, lalu pilih folder tempat di mana project itu akan dibuat, lalu beri nama foldernya dan juga projectnya ya, ini Flutter Learn Basic Widget. Bisa mungkin untuk penamaannya jangan menggunakan uppercase. Sudah, enter. Nah, jadi kita akan diarahkan pada halaman awal. Terlebih dahulu si Visual Studio-nya dari kita. Nah, ini adalah halaman paling awal ketika kita atau membuat project baru pada Flutter ini. Untuk awal kita akan coba untuk running dari basic code yang ada di sini. Kita pilih terlebih dahulu untuk device-nya. Device, klik device, lalu pilih pada bagian device yang ingin kita gunakan. Oke, di sini saya memiliki beberapa dan saya ingin menggunakan Pixel 3. Tunggu terlebih dahulu untuk emulatornya launch ya. Oke, setelah emulatornya siap untuk digunakan, kita langsung start debugging. Sembari kita menunggu, pada halaman ini kita pergi ke Run and Debug, klik saja pada icon pada sebelah kiri. Nah, lalu kalian hilangkan centang pada Uncaught Exception. Ini nanti berfungsi agar ketika kita debugging dan ada error, maka error tersebut akan tidak berpengaruh pada debuggingnya. Kalau ini masih dicentang dan ada error terjadi, maka aplikasi kita akan stop, jadi ini akan berubah jadi pause dan muncul error tersebut harus di solve terlebih dahulu baru kita bisa lanjut untuk debugging. Oke, kita tunggu terlebih dahulu untuk aplikasinya launch ya. Oke, mungkin sembari nunggu untuk aplikasinya launch, saya akan memberitahu di sini beberapa extension yang aku gunakan ya pada Flutter ini. Kita tulis Flutter. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama ini ada Flutter itu sendiri ya, pasti Flutter. Nah, lalu di sini untuk Flutter widget snippet. Jadi ini memudahkan kita untuk ketika nulis. Nah, ini contohnya, jadi kita nulis huruf nanti langsung keluar suggestion-nya. Jadi memudahkan kita untuk code ya lebih cepat juga. Dan yang terakhir ini juga ada snippet juga sama. Ini mungkin hanya tambahan juga. Ini ada stateless, stateful, jadi kita hanya cukup menuliskan stateless, nanti langsung di generate untuk code basic atau code dasarnya ya, untuk stateless widget ataupun stateful widget. Oke, itu juga. Nah, jadi untuk aplikasinya muncul ya di RAM. Kita buka lagi untuk main. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Untuk tampilan awal kita bisa klik dan menambah. Jadi untuk angka yang di tengah ini akan bertambah juga. Oke, seperti itu untuk dasar dari code bawaan. Langsung saja kita hapus untuk code dasarnya seperti ini, kita hapus saja, hapus dengan komen seperti ini, hapus saja. Dan untuk homepage, untuk halamannya kita juga hapus semua bawah.
Nah, pada bagian home kita membuat pada file yang terpisah. Di lib, kalian klik kanan, new file, home page start seperti ini, enter. Jadi nanti setelah saya buat ini akan saya jelaskan ya untuk status dan lain sebagainya pada main ini. Kita import terlebih dahulu, import kontrol, oh ya, material terlebih dahulu, material. Jadi kalian bisa menekan tombol control space ya untuk munculkan snippet. Sudah, kita tulis stateful. Nah, kumpulan stateful, stateless. Oke, ada stateful dan stateless. Bedanya untuk stateless dia lebih pada halaman yang bersifat statis, jadi untuk halamannya tidak ada perubahan ketika ditampilkan dan bersifat statis semua. Nah, satunya lagi adalah stateful. Stateful ini fungsinya hampir sama seperti stateless, cuman di sini kita bisa menggunakan fitur-fitur yang berubah dari tampilan device-nya. Jadi seperti contoh untuk halaman di sini, angka yang ada di tengah ini dia bisa berubah-ubah. Nah, itu kita bisa menggunakan stateful untuk memberikan fitur seperti itu. Jadi ketika ada perubahan, tampilannya juga akan terupdate dan berubah. Untuk sekarang kita gunakan dulu untuk yang stateless. Terus widget, kita namakan homepage. Save. Nah, kita beranjak ke main. Kita tulis di sini cons homepage. Nah, kita langsung panggil dan dia otomatis langsung mengimport. Oke, save dulu, save. Nah, ini halaman akan berubah menjadi hitam. Karena apa? Karena di homepage kita akan mengubah kontainer ini jadi scaffold. Jadi kita harus memberikan scaffold untuk setiap halamannya agar dia memiliki, bisa dibilang simpannya seperti kanvas untuk kita menaruh semua widget-widget yang akan kita tampilkan pada halaman tersebut. Oke, untuk scaffold dan lain-lain kita akan jelaskan nanti ya, saya jelaskan nanti. Untuk sekarang kita pada main dulu. Nah, pada main kita akan ditampilkan void main run app cons main. Jadi ini fungsinya untuk menjalankan dari aplikasi kita, dan di dalamnya kita memanggil dari class my apps yang mengextend status widget. Saya jelaskan tadi ya, status widgetnya. Di dalamnya ada material apps. Nah, di material apps ini ada beberapa parameter seperti title, theme, dan home untuk dasarnya. Title yang jelas ini adalah judul dari aplikasi kita. Kita akan menjadi Flutter Basic. Oke. Nah, untuk theme ini adalah bawaan dari theme datanya. Di sini dia berwarna ungu untuk warna dari bahannya. Dan ada use material tree. Nah, use material tree ini juga sangat berpengaruh untuk theme, jadi untuk desain. Jadi contoh di sini berwarna putih aja ya. Ketika saya ubah menjadi false, save, tidak ada yang berubah karena belum ada widget apapun. Jadi perubahannya akan terlihat ketika kita mendapatkan beberapa widget. Oke, dan di sini ada debug ya di kanan atas, kita hilangkan aja karena kita tidak perlu. Kita tulis debug show checker banner ini, tulis false, save, akan hilang. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada home. Untuk home ini menampilkan halaman paling awal ketika aplikasi ini di launch. Oke, jadi kita menggunakan homepage. Kalau sudah, kita beranjak ke bagian homepage. Homepage ini kita memiliki scaffold. Di dalam scaffold ada beberapa dari yang bisa kita gunakan seperti app bar, body, bar, dan lain-lain. Nah, sekali, tapi di sini saya akan gunakan 3 seperti yang pertama app bar. Kita tulis app bar di sini.
lalu save. Jadi seperti ini untuk tampilan app bar secara default ya. Ini adalah perbedaan ketika kita menggunakan use material tree dan tidak. Ini tampilan ketika kita tidak menggunakannya, dan satu lagi ketika kita menggunakannya akan berbeda juga. True, save, Ctrl S ya. Nah, jadi warnanya akan menjadi putih. Ini putih karena memang dari bawaan use material tree warna-warna seperti itu cenderung ke putih, jadi lebih ke white. Kita gunakan use material tree aja dulu. Kembali ke homepage. Di dalam app bar kita memiliki beberapa waktu juga. Yang pertama ada action, theme, background, dan lain-lain juga. Mungkin yang pertama kita dan title. Dalam title ini kita bisa menuliskan semua widget-widget yang memang cocok untuk title ya. Beri cons ini fungsinya agar mendefinisikan kalau widget ini adalah konstan. Jadi untuk performa nanti bisa lebih baik. Saya memberikan teks. Nah, untuk teks ini adalah widget untuk kita menampilkan tulisan-tulisan pada aplikasi kita. Saya beri tulisan learn basic widget. Ctrl S, learn basic widget, jadi dia muncul di bagian atas. Selanjutnya kita bisa memberikan juga yaitu leading. Leading ini akan memunculkan widgetnya di bagian sisi kiri. Saya berikan. Nah, icons ini adalah widget untuk menampilkan icons. Jadi kita bisa menggunakan icons bawaan, ditulis icons dot, kalian tinggal pilih aja nih untuk icon yang ingin kalian gunakan. Saya beri back atau mungkin arrow back ya, data seperti ini. Ctrl S. Nah, jadi muncul untuk icon sini. Jadi itu fungsi dari icon. Untuk icon sendiri kalian juga bisa custom seperti warna, case, shadow, size, dan lain-lain di sini. Jadi sebagai contoh ya untuk warna dulu. Untuk warna kita gunakan color. Atau mungkin coba ya colors. Kita gunakan amber. Mungkin kita hapus saja untuk color karena dia tidak perlu. Ini aja. Nah, panggil dengan colors dot nama dari warna bawaannya. Jadi paling mudah itu bisa langsung menggunakan warna ini, atau kalian bisa sebenarnya untuk mengcustom dari ini ya, bisa di custom sendiri sebenarnya, tapi untuk paling cepat langsung dipanggil aja. Nah, yang ketiga ini ada action. Di bagian action kita akan menggunakan list karena di action bisa kita memasukkan beberapa widget langsung ya, karena banyak biasanya menggunakan lebih dari satu. Untuk yang sekarang saya gunakan cons icon aja juga ya, icons dot notification. Mungkin ini kita coba aja dulu. Nah, jadi muncul seperti itu. Untuk letaknya memang sedikit paling kanan ya. Cons mungkin keluarkan aja di bagian luar seperti ini. Cons. Oke. Nah, untuk teks dia juga bisa di custom. Caranya text style, di sini style, lalu text style. Ini ketika ingin customnya itu manual ya, jadi apa, lalu font size, font family, font style, dan lain. Font weight juga ada, sebenarnya ada. Kita beri font weight aja, tulis lagi font weight, lalu ada bold. Ctrl S. Seperti ini untuk titlenya jadi lebih tebal. Yang selanjutnya di sini ada juga body. Jadi kita akan keluar dari app bar ya. Untuk app bar sebenarnya juga ada yang lain, tapi untuk yang utama kita gunakan 3 ini aja dulu. Seperti itu untuk app bar. Selanjutnya ada body. Body ini fungsinya untuk menampilkan semua konten-konten yang ingin kita tampilkan. Jadi dia akan berada pada halaman di bawah.
Untuk sekarang saya akan jelaskan dulu untuk kontainer. Nah, sebelum ke kontainer, di sini juga ada satu lagi, yaitu adalah floating action button. Untuk floating action button ini, ketika kita membuatnya dan press seperti ini, Ctrl S, lihat pada bagian kanan bawah ya. Ini adalah tombol di floating action button. Jadi dia adalah sebuah tombol yang melayang. Jadi kalaupun dia ada konten yang mencapai bawah kanan sini ya, si konten ini atau floating action button ini, dia akan melayang di atasnya. Jadi tidak terhubung untuk mungkin konten dari body. Kita juga bisa menambahkan label ataupun icon di atas tombolnya. Caranya kita beri sini, contoh kita beri untuk icon juga, icon, lalu icons, add. Oke, seperti ini ya, save, langsung muncul untuk icon add-nya. Jadi seperti itu untuk floating action button. Selanjutnya kita beranjak ke kontainer. Pada kontainer ini ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Kita lihat coba ya, ada child, margin, padding, transform, width, height, dan decoration. Nah, decoration ini juga nanti ada banyak juga untuk customisasinya. Yang pertama, kita buat child terlebih dahulu, lalu kita buat center. Sebelum dari center ini, saya akan coba jelaskan dulu ke center aja. Center, jangan lupa untuk koma. Dan center kita beri child. Child ini hanya bisa menampung satu widget saja, jadi kita tidak bisa memberikan lebih dari satu. Jadi ada sendiri untuk yang membungkus dari widget itu nanti. Oke, beri cons, lalu teks pertama, save di fungsi center. Jadi kita lihat kita akan letakkan teks ini pada posisi tengah. Atas kanan bawahnya, jika memang size dari kanvasnya atau yang membungkus dia itu memang segini, di center dia akan langsung seperti itu. Lalu di sini kita akan coba juga membungkus si center ini ke dalam kontainer. Jadi kita bisa menggunakan refactor ya, klik kanan pada bagian widget yang ingin kalian ubah, refactor, pilih pada kontainer. Nah, kalaupun widget yang kalian ingin tambahkan tidak ada, kalian bisa menggunakan widget ya. Jadi nanti kalian tulis saja sendiri. Sekarang saya butuhnya kontainer. Ini save. Tidak ada perubahan. Kita akan coba untuk memberikan margin mungkin 10. Oh ya, fonts, insert all 10. Margin adalah kita bisa menambahkan jarak dari luar konten dari kontainernya. Lagi ada padding ini cons, oke, insert all 10 juga. Ini ada pilihannya tadi, ada all dan juga only. Bedanya kalau only ketika kita membutuhkan contoh hanya kanan saja ataupun kiri saja. Nah, kalian bisa menggunakan si only tersebut. Oke, yang selanjutnya di sini langsung saja kita save. Tidak ada perubahan juga. Kita akan coba menggunakan yang namanya decoration, box decoration. Nah, di box decoration ini kita bisa membuat atau custom dari container ini. Contoh, warna, ini background colornya kita ubah ke color, lalu colors ke amber aja. Maaf, ini juga tidak perlu untuk color juga, colors, lalu warna yang ingin kita ubah saya gunakan amber saja untuk
warna-warna dasar dari aplikasi ini. Save. Seperti ini tampilannya. Ya, margin ini bagian putih yang ada pada tepi, tidak menambahkan jarak dari luar. Kalau untuk padding dia menambahkan jarak dari dalam. Sekarang karena kita menggunakan center untuk kontennya, jadi tidak kelihatan ya untuk padding. Nah, selanjutnya di sini juga memiliki lagi yang namanya width. Kita bisa beri mungkin langsung saja 100 ya. Save. Seperti itu, jadi tampilannya langsung ngecil width. Dan pastinya juga memiliki height atau tinggi, height-nya 100 juga, seperti contoh seperti itu. 100. Dalam decoration atau box decoration, kita akan coba beberapa hal lagi. Ada border radius, terus lagi border radius pilih yang circular, lalu kita beri contoh 20, jadi akan lebih rounded. Selanjutnya kita akan coba lagi yaitu box shadow. Di sini dia menggunakan list, plus lagi di sini box shadow. Di dalam box shadow ada beberapa hal yaitu blur radius, style, color, offset, dan spread radius. Untuk blur radius kita coba untuk menggunakan 5. Untuk spread radius ini untuk menyebarnya dia itu sejauh apa, kita beri 5 juga. Lalu untuk warna kita gunakan black yang 12 ya. Ini 12 maksudnya opacity, di setipis apa dia. Selanjutnya saya beri untuk offset. Untuk offset ini fungsinya untuk menaruh dia posisinya. Untuk X nya horizontal ke kanan 3, satunya 4. Kita coba save. Seperti yang kalian lihat, untuk shadow dia ada pada belakang sini. Itu fungsi dari box shadow. Kalian bisa customisasi sendiri untuk box shadow-nya seperti apa sesuai kebutuhan kalian. Kita lihat lagi di sini dalam box decoration ada lagi border. Ini kalian bisa menambahkan border, kalian bisa buat aja sendiri, gradient juga bisa, ataupun kalian ingin menggunakan gambar sebagai background dari kontainer juga bisa menggunakan decoration image. Nah, saya akan mencoba untuk shape di sini. Kalian bisa menggunakan box shape circle. Namun untuk box shape ini jangan digabung dengan border radius karena sama-sama juga mengatur daripada rounded. Jadi bagian roundednya dia mengatur itunya juga. Sekarang kita coba terlebih dahulu untuk border radiusnya. Ini ada cara mudah untuk kita membuat lingkaran dalam kontainer. Itu kontainer. Nah, untuk atribut-atribut di sini kita hilangkan terlebih dahulu ya, yang width dan decoration kita hilangkan terlebih dahulu karena kita tidak memerlukan itu untuk sekarang. Ini kita sampai save. Nah, jadi kembali ke awal, jadi hanya misalkan margin dan padding. Oke, untuk sekarang kita langsung beranjak ke layouting, yaitu adalah kolom dan juga row. Pertama kita akan coba yaitu kolom. Refactor kita pilih kolom, kita save. Jadi dia akan beranjak ke atas karena kolom ini tidak memiliki tinggi, dia hanya memiliki lebar dari kiri ke kanan saja. Jadi dia tidak memiliki tinggi, maka center di sini akan berfokus pada. Nah, kalau kita menggunakan kolom seperti ini, maka kita bisa menambahkan lebih dari satu widget. Di sini saya akan berikan lagi
text test text save, maka dia akan langsung muncul pada bagian bawahnya. Oke, di sini kita akan coba untuk membuat row. Nah, kalau di dalam kolom ini kalian juga bisa menambahkan layouting lagi di dalamnya, di nested kolom, lalu row di dalamnya, ada kolom lagi di dalamnya, itu bisa. Kita buat juga untuk row di sini, children. Perbedaannya yang paling kelihatan adalah children di sini. Jadi untuk widget-widget layouting yang akan menampung beberapa atau lebih banyak widget di dalamnya pasti menggunakan children. Untuk yang satu saja dia menggunakan child. Seperti itu. Di row ini kita akan berikan lagi untuk teks pada row, save teks pada row. Jadi ini dan nah, satu lagi mungkin untuk icon ya, icon oh maaf, ini kita koma di luarnya teks, lalu icons mungkin akses alarm atau random aja ya, Ctrl S untuk icon. Nah, ini adalah cara mudah salah satunya untuk menambahkan space antara teks ini dan atau mungkin antar widget ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya size box. Size box ini dia hanya memiliki beberapa saja seperti tinggi dan lebar saja. Karena dia horizontal, kita gunakan width ya untuk memberikan jarak. Kalau kalian menggunakan kolom, berikan dia menggunakan save seperti itu untuk memberikan jarak ya. Nah, hal awal yang kita bisa lihat juga di sini, ketika kita menggunakan kolom, dia akan langsung ke atas. Jadi dia akan nempel di atas dan teksnya ada di tengah. Kalau kita menggunakan row, teks ini sebenarnya juga di tengah, tapi dia ada pada bagian kiri. Sama halnya dengan kolom tadi, dia nempel paling atas. Vertikal dia ke atas, kalau horizontal dia paling kiri. Bagaimana kita untuk mengatur hal tersebut? Contoh kita ingin menaruh teks yang di sini menjadi pada sisi kiri. Yang pada kolom di sini kita menggunakan cross axis alignment. Cross axis alignment ini, nah di sini ada beberapa hal ya. Untuk contoh start, lihat untuk teks yang ada di sini dia akan berpindah dan ke sisi kiri. Kenapa yang teks pertama dia di tengah? Karena kita menggunakan center tadi ya. Nah, sama halnya juga di row, cuman ada sedikit perbedaan. Kalau untuk menggunakan row, untuk kanan kirinya kita menggunakan main axis alignment. Ada space around, ini memberikan jarak, ini between juga memberikan jarak. Kalian bisa coba sendiri. Untuk sekarang kita coba untuk pada bagian center. Ctrl S seperti itu. Jadi dia bisa kanan dan kirinya menggunakan main. Nah, sama halnya di kolom kita juga bisa menggunakan main, row juga bisa menggunakan cross. Jadi terbalik aja untuk penggunaannya. Contoh di kolom kita menggunakan main axis alignment. Kalau cross tadi dia kan horizontal. Kalau untuk main axis alignment dia akan secara vertikal ke atas dan ke bawah ya. Contoh ini menggunakan N. Ctrl S, langsung maju paling bawah. Ini adalah start akhir, start akhir ya, memang akhir lah. Lalu untuk yang row dia menggunakan cross untuk start atas bawahnya. Start ini jadi sedikit ke atas ya kalau kalian tadi. Ya memang tidak bisa seperti kolom, dia hanya memiliki jarak sebesar ini saja. Nah, seperti mungkin untuk si kolom ini aku hilangkan dulu untuk mainnya karena tidak perlu. Nah, seperti itu ya untuk penggunaan dari kolom dan row. Jadi kalian bisa menambahkan kolom dan row di dalam sini.
Nah, yang selanjutnya di sini ada yang namanya gesture detector dan inkwell. Apa itu? Jadi fungsinya seperti ini, seperti contoh ya, kita membuat kontainer, lalu di dalamnya kita set untuk width, kita beri 100, lalu untuk height-nya kita beri 100 juga. Untuk decoration, box decoration juga seperti tadi, lalu kita beri child, colors, kita beri warna amber lagi. Ya memang di sini mudah aja untuk ambil dan cepat aja untuk aksesnya. Oke, untuk tampilnya seperti ini ya. Di sini aku ingin nambahkan satu lagi, yaitu untuk tulisan di dalam. Text klik nih. Seperti ini. Jadi ini untuk basic, ingin saya pilih untuk center di dalam. Center. Oke, sip. Nah, ada inkwell dan gesture detector. Untuk inkwell, kita coba untuk refactor dia, lalu pilih bagian widget. Sekarang inkwell seperti ini, dan di dalam inkwell kita akan diberikan banyak sekali pilihan juga, on tap, down, dan lain-lain. Kita gunakan on tap seperti ini. Nah, lalu di dalamnya kita akan memberikan fungsi-fungsi yang ingin kita jalankan ketika kita menekan si kotak korin ini atau kontainernya. Seperti contoh, saya ingin cetak ini dari inkwell. Oke, seperti ini ya, save. Kita lihat pada bagian dekat konsol, ketika kita klik, nah ini lihat, ini dari inkwell. Jadi kita bisa membuat kontainer kita jadi clickable. Jadi kita bisa menambahkan fungsi klik pada widget apapun di sini ya. Satu lagi ya, itu adalah salah satunya adalah gesture detector. Gesture detector ini juga sama persis dengan inkwell bersama, tapi untuk gesture detector dia memiliki pilihan yang lebih kompleks dan lebih advance. Jadi ada on secondary tabs, on tab, dan untuk pilihan-pilihan gesturnya sangat banyak sekali karena dia berfokus pada semua gestur yang bisa dilakukan user pada widget yang ada pada halaman tersebut. Jadi sama untuk mungkin on double tap ya, kita coba apakah dia akan harus 2 kali untuk menekannya. Print juga di sini, ini dari gesture detector. Save. Kita coba klik lagi ya, tidak muncul. Coba kita untuk klik 2 kali. Nah, dia baru untuk muncul untuk printnya sesuai dengan namanya, on double tap. Itu fungsi untuk gesture detector dan juga inkwell. Nah, di sini lalu kita bisa membuat ketika kita ingin membuat tombol ya dari gesture detector ini, biasanya kan kita akan copy dari code tersebut seperti ini, save. Nah, dia akan muncul 2 kali. Ini sebenarnya tidak terlalu efektif ya, karena kita melakukan perulangan untuk mungkin kayak kebutuhan kita hanya pada teks ini judulnya berbeda. Ini juga bisa kalian untuk menghindari hal tersebut bisa menggunakan widget yang reusable. Contoh gesture detector ini, kalian klik kanan ke refactor, kalian pilih ke extract widget. Nah, muncul untuk kolom atas di sini. Kita beri nama clickable container. Enter. Di sini jadi muncul clickable container saja. Jika kita save,
tombol kotak ini akan sama dengan code sebelumnya. Dimana untuk code-nya ya ada di sebelah bawah, jadi dia akan dituliskan di generate di bagian bawah secara terpisah ya. Oleh karena itu kita bisa untuk mengaksesnya berkali-kali. Save. Nah, seperti ini. Seperti itu untuk penggunaan dari reusable widget. Untuk reusable widget sendiri, kita bisa untuk memisahkannya pada file lain. Biasanya memang penggunaan dari reusable widget ini akan dibuat pada tempat lain. Kita beri contoh untuk new folder, kita buat untuk komponen, untuk nama bebas sebenarnya juga. Kita pilih new file dan tulis, sesuaikan aja namanya dengan kontennya, karena di sini clickable container, ya udah kita beri nama clickable container dot. Kalian tinggal cut saja untuk code-nya seperti ini. Oke, lalu paste. Karena ini tadi belum diimport untuk material, kita import terlebih dahulu. Import material base. Kalau bawah ya, ini ada flutter material.dart. Sudah seperti ini aja. Kembali ke homepage. Klik pada bagian untuk kontainer tadi, ke bagian lampu di sini. Import library ini kita klik. Kita save. Tampilan juga tidak ada yang berubah karena sama saja sebenarnya. Cuman dia akan lebih rapi. Oke, seperti itu ya. Mungkin kita juga berpikir bagaimana kita untuk mengubah konten dalam kedua widget ini. Hanya cukup mudah, kita bisa menambahkan parameter ketika kita memanggil si clickable container ini, class ini ya. Dan atas ini kita bisa tuliskan final ini hanya sekali saja, maksudnya untuk variabel ini hanya sekali saja. Itu bisa string untuk tipe datanya ya, lalu title nama di bagian clickable container ini, di class-nya, di konstruktornya ya, lampu ini, lalu add final for this title. Oke, save. Setelah itu kita sebenarnya juga langsung bisa menggunakan title ini pada bagian oh ya, di sini aja, di bagian title. Masukkan langsung ke title. Oke, konstan. Ini hapus dulu untuk teksnya karena kita tidak konstan lagi, dynamic ya. Nah, setelah itu kita beranjak ke bagian homepage. Kita harus memberikan parameter yang diperlukan. Button satu gini ya, satu. Dan juga title button 2. Save. Karena jadi berbeda button 1 dan button 2. Seperti itu ya untuk penggunaannya. Karena untuk biru-biru ini kita sebenarnya bisa menambahkan cons di sini. Karena semua yang ada di sini konstan. Meskipun untuk nama yang ada di widget tombol ini berbeda, tapi sebenarnya dia konstan. Jadi karena ini kita hanya menambahkan di sini, jadi hitungannya dia konstan. Oke, seperti itu untuk penggunaannya pada komponen yang ada di sini. Oke, yang selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara kita membuat atau menambahkan gambar. Oke, di sini kita langsung saja pada PubSpec. Kita scroll ke bawah. Pada bagian bawah ada asset. Kita hilangkan komennya. Terus untuk nama di sini kita tidak perlu. Tambahkan /asset.
Ctrl S. Kalian jangan lupa ya untuk save atau untuk get speknya. Dan sudah, kita akan membuat folder baru. Kita beri nama asset slash ntar aja dulu. Dalam aset kita buat lagi yang namanya image. Enter. Nah, seperti ini. Kita ambil gambar terlebih dahulu dari direktori kita. Oke, saya di sini sudah ada gambar yang bisa digunakan. Contoh, kita drag and drop aja ke bagian image. Oke, gambar sudah masuk. Nah, lalu di sini kita kembali pada halaman homepage. Di sini kita bisa langsung memanggil untuk gambar tersebut. Nah, saya beri image langsung. Image seperti ini, image. Lalu kita tuliskan asset image ya, kalau seperti itu. Sebenarnya di sini ada beberapa pilihan juga asset image. Asset image ini dia mengecek aset-aset langsung dari projectnya. Ada juga network image yang kita bisa gunakan ketika kita menggunakan link dari internet dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali untuk pilihannya juga ya untuk image. Sekarang kita gunakan asset image. Oh ya, untuk file juga bisa, untuk file image gunakan path ya. Seperti ini. Atau juga bisa menggunakan atau memanggilnya itu image set seperti ini. Ini juga bisa. Jadi kita bisa langsung akses. Cuman ini akan bisanya dipasang di beberapa tempat saja. Untuk paling luar kita menggunakan image, lalu image asset. Di dalam sini tuliskan untuk path gambar yang telah kita siapkan tadi, asset slash image slash eva01.png. Pas save, gambarnya muncul. Jadi langsung bisa ditampilkan ya untuk gambarnya. Seperti itu untuk cara menampilkan gambar di dalam project atau apps kita. Di sini saya akan mencontohkan lagi bagaimana caranya kita untuk beberapa hal custom yang ada di sini. Seperti contoh, jika kita menggunakan image ini di dalam refactor, ataupun contoh tidak di refactor, di size box aja, tidak di container maksudnya ya. Size box kita set width-nya 100 ya, mungkin 100, height-nya juga 100. Nah, ini bisa digunakan untuk meresize juga gambar size box. Karena ini terlalu kecil, oke, mungkin kita masukin ke 2 atau 300 aja deh. 300, save. Ini agak besar. Nah, kalian bisa untuk menambahkan di sini yang namanya fit box, fit content atau cover. Di sini kita gunakan yang cover ya. Save. Cover ini fungsinya untuk agar gambar itu menyesuaikan dengan lebar dan tinggi widget yang membungkusnya. Karena dia mungkin 300 dan 300, jadi gambar tersebut akan otomatis resize, dia akan membesar, dan bagian-bagian yang lainnya dia akan terpotong ya. Yang penting dia memenuhi seluruh dari kontainer yang membungkus dia. Itu untuk fungsi box width cover. Di sini untuk width kita bisa men-settingnya. Nah, saya akan kasih tahu di sini yang namanya media query of context dot size. Karena ini width, kita gunakan width. Kita hapus terlebih dahulu untuk konstan yang ada pada bagian kolom ini. Karena di sini media query of context ini fungsinya dia akan mengambil size dari device yang digunakan. Kalau dia width, jadi dia akan mengambil
lebar dari device yang digunakan. Karena seperti itu fungsinya, maka dia pasti tidak konstan, jadi dinamis, menyesuaikan ya. Tidak bisa menggunakan cons. Untuk width kita save aja. Jadi dia akan menyesuaikan lebar dari device. Kenapa ini seperti ini? Karena kita tadi menggunakan margin padding. Jadi dia hanya sebesar ini saja. Sudah max mentok. Kita juga bisa memberikan height ya, jQuery. Tapi di sini saya tidak menggunakannya, pasti dia akan panjang sekali. Atau mungkin kita coba aja ya. Oh, nggak usah, jangan. Ini aja. Lalu kita akan coba di sini memberikan dua gambar. Seperti ini, save. Seperti yang kita lihat, ada garis-garis kuning yang muncul pada bagian apps kita. Ini apa? Ini adalah overflow. Overflow ini menandakan kalau konten yang ada di dalam apps ini melebihi batas dari ukuran HP-nya. Cara untuk mengatasi hal ini, kita bisa menggunakan yang namanya single child scroll view. Pada bagian kolom, kita coba beri reflektor dulu, lalu widget single child scroll view, lalu kita save. Bilang apa fungsinya? Fungsinya kita jadi bisa scroll untuk konten yang terlalu panjang atau melebihi dari ukuran device-nya. Kita bisa scroll seperti ini. Jadi bisa mungkin untuk single child scroll view ini kalian berikan di dalam kontainer atau dibungkus dengan satu widget yang memiliki ukuran, maksudnya memiliki tinggi dan lebar. Karena kalau tidak memiliki tinggi dan lebar, dia akan error. Seperti itu untuk penggunaan widget. Nah, untuk dari gambar ini kita hilangkan juga. Nah, kita ekstrak juga seperti tadi. Ekstrak juga vektor. Lalu kita image, new image. Oke, enter. Kita buat juga di bagian komponen new file my image seperti ini, dot import juga material. Kalian ambil lagi new image-nya, X my image, ini save. Lalu di new image kita import juga. Kita bisa panggil, kita coba pisah size box, kita gunakan tinggi 20, lalu new image, save. Seperti ini, hasilnya sama saja. Kita bisa menghemat lebih banyak code di dalam ini. Oke, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada juga yang namanya button. Kita bisa membuat button yang tidak perlu menggunakan gesture detector. Kita menggunakannya namanya elevated button. Press ini fungsinya. Dan untuk child ini untuk label yang ada di dalamnya, konten yang ada di dalamnya. Cons text click me. Dalam sini kita beri print ini dari elevated button. Oke, selesai. Save. Kita cek tuh pada debug konsolnya. Nah, ini untuk defaultnya seperti ini ya. Ini karena kita menggunakan use material tree tadi. Ketika kita klik langsung seperti ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot menggunakan gesture detector. Untuk customisasi dari elevated button sudah saya jelaskan di ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada juga yang terakhir di sini, mungkin kita bisa menambahkan text field. Save.
scroll lagi. Nah, paling bawah ini ada garis bawah seperti ini, adalah text field. Nah, kita klik, kita bisa menuliskan apapun kita butuhkan di dalam text field ini. Fungsinya seperti text field, dan text field ini juga sudah saya ada video tersendiri untuk pembuatannya, kalian aja di video. Nah, juga terlalu banyak untuk komponen yang bisa di custom di dalam text field ini, banyak sekali. Untuk elevated button juga banyak untuk style dan stylenya di dalamnya, agar tidak terlalu panjang untuk durasi video ini ya. Oke, mungkin tadi yang terakhir untuk widgetnya. Untuk bonus satu lagi, mungkin kita akan coba satu package. Package ini adalah yang bisa memudahkan dari kita menggunakan hal-hal atau fitur-fitur seperti kamera dan lain-lain. Mungkin code-code yang memang lebih ribet ya, kita bisa menggunakan yang mana package. Package itu bisa kita gunakan dari web yang namanya pubspec.dev. Nah, ini yang namanya pub.dev. Kalian bisa cari banyak sekali, picker, scroller, horizontal calendar, semua ada di sini. Kalian tinggal search saja yang kalian butuhkan. Di sini saya akan contohkan satu aja, yaitu adalah device preview. Enter. Device preview ini ya, di dalam sini semuanya ada, yaitu readme atau dokumentasinya sudah ada, example install update sudah ada di sini lengkap. Fungsi dari device preview, jadi kita bisa melihat bagaimana tampilan dan aplikasi kita pada device-device yang lainnya secara cepat ya, seperti yang dicontohkan pada videonya ini. Kita bisa menggunakan banyak sekali device. Oke, langsung saja kita ke code-nya. Di bagian terminal kalian pilih ke PowerShell, kalaupun bukan kalian ganti aja di profil ini ya. Ini ada banyak sekali pilihan, command prompt dan lain-lain. Kalau saya di sini gunakan PowerShell, sama aja sebenarnya. Di bagian sini klik aja Flutter pub add device preview, enter. Sebentar, dia akan langsung otomatis mendownload dan memasang package tersebut di dalam pubspec-nya. Jika kita scroll ke atas ya, lihat device preview sudah yang paling terupdate untuk versinya. Kembali ke home page. Nah, cara memasangnya, kalau si preview ini biasanya kita langsung ke main, lalu di dalam main ini kita tuliskan device preview builder. Di dalam builder kita kasih konteks. Jadi untuk cara pemasangannya sebenarnya sudah ada di dalam halaman dokumentasinya ya, seperti ini. Save, lalu kita coba untuk merefresh untuk project kita. Iya, mungkin muncul .js seperti ini, kita hapus aja dulu, hapus, kita error soalnya. Save, kita refresh kembali, tunggu sebentar. Jadi seperti ini tampilannya, jadi tampilannya sedikit berbeda. Device preview, kita klik di bagian sini, ada banyak model yang bisa kita gunakan. Contoh, ini untuk iOS, kita pilih Android, ataupun Galaxy mungkin ya, ini tampilannya. Ataupun di macOS, tampilannya ketika bagian laptop atau di laptopnya ya. Terus juga ada sama, juga ada, dan lain-lain. Ini memudahkan kita untuk coba daripada desain yang telah kita buat di berbagai device yang ada.
banyak sekali untuk pilihannya, kalian coba saja, kalian eksperimen sendiri aja. Oke, itu mungkin yang terakhir untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Thanks guys.